Di awal film akan diceritakan bahwa ada 6 sahabat sejak kecil. Mereka adalah Seiji, Madoka, Fujio, dan Ouchi bersaudara. Sedangkan yang satunya lagi bernama Arata. Namun ia sekarang sudah tidak lagi berkumpul lagi dengan mereka, dikarenakan dikabarkan bahwa Arata telah bergabung dengan kelompok asing. Jadi mereka berenam ini sejak kecil sudah menjadi sahabat dan diasuh oleh seseorang nenek. Bahkan untuk mempererat hubungan persahabatannya, nenek tersebut memberikan sebuah kalung kepada mereka berenam. Untuk Seiji adalah anak yang terpintar dari mereka semua. Berbeda dengan Fujio yang mempunyai otak udang tetapi ia sangat jago untuk berkelahi. Begitu pula dengan Ouchi bersaudara. Keduanya juga mempunyai gaya bertarung yang hebat. Tetapi mereka berdua sudah tidak lagi bersekolah dan telah bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan Madoka sendiri telah menjadi siswa di sekolah khusus perempuan. Dan ternyata Fujio ini adalah salah satu siswa di SMA Oya dan dia ingin menjadi pemimpin di sana. Dari sinilah era baru dari SMA Oya pun dimulai. Jadi SMA Oya ini mempunyai siswa full time dan part time, di mana Murayama adalah siswa part time. Setelah kejadian pertarungan sebelumnya, kini Murayama menyatakan bahwa ia tidak akan melibatkan siswa full time ke dalam urusan sword. Tetapi ternyata hal tersebut ditantang oleh Todoroki yang merupakan siswa full time yang terkuat. Karena ia merasa bahwa Murayama mengambil keputusan secara sepihak. Dan pada akhirnya Todoroki pun menantang berkelahi Murayama untuk kedua kalinya dan berharap bisa menang dan mengambil alih posisi pimpinan SMA Oya. Di dalam perkelahian tersebut Murayama bahkan juga sudah mengakui Todoroki juga semakin menjadi kuat. Namun Murayama masih belum bisa terkalahkan di SMA Oya dan ini adalah menjadi kekalahan Todoroki untuk yang kedua kalinya. Di sisi lain akan diperlihatkan siswa full time yaitu Tsukasa dan Jamo. Jadi Tsukasa ini juga merupakan siswa terkuat di SMA Oya dan ia juga mempunyai sebuah geng sendiri. Tetapi dengan kedatangan Fujio sebagai siswa baru di sana membuat Tsukasa kaget dan Tsukasa juga menyerahkan kepemimpinan gengnya kepada Fujio. Karena Tsukasa paham akan kekuatan dari Fujio yang begitu hebat. Untuk membuktikan hal tersebut, Fujio menghabisi seluruh siswa lain yang menantang geng dari Tsukasa. Tak butuh waktu lama ternyata Fujio bisa mengalahkan mereka semua dan dari sinilah Fujio mulai diakui dan juga mulai mempunyai banyak anak buah. Kemudian Jamo menjelaskan kepada Fujio jika ingin menjadi pemimpin di SMA Oya, yang mana ia harus mengalahkan semua faksi-faksi di sana. Mulai dari faksi Chunchun, kemudian ada Yasukyo yang dipimpin oleh Yusushi dan Kiyoshi. Mereka juga disebut sebagai duo gila karena kebrutalan dalam bertarungnya. Selain itu juga ada Todoroki yang merupakan siswa terkuat di golongan full time. Tetapi sayangnya Todoroki tidak mempunyai anak buah. Tak lama setelah itu keluar Yasukyo dan kedua pengikut dari Todoroki. Mereka berencana untuk bertarung dengan Fujio. Tetapi Fujio mencairkan suasana dan ternyata mereka adalah di rusun yang sama, di mana mereka juga sudah saling kenal. Maka dari itu Fujio tidak akan bertarung dengan mereka dan akan berencana untuk melawan Todoroki jika mata Todoroki sudah sembuh akibat luka yang ia dapatkan saat bertarung dengan Murayama. Dari sinilah ambisi Fujio untuk mengambil alih posisi puncak SMA Oya semakin kuat. Di tempat lain ada seseorang siswa bernama Sachio yang menghajar semua orang-orang di sebuah klub malam sendirian. Ternyata ia hanya ingin untuk membawa pulang adiknya yang sedang berada di sana karena ibunya sudah mengkhawatirkannya. Kini di SMA Oya mempunyai masalah baru yaitu tersebarnya obat terlarang di sekolah tersebut. Hal itu dipergoki oleh Fujio di kamar mandi yang dilakukan oleh beberapa siswa di sana. Dan obat tersebut ternyata adalah Red Rum yang pernah diproduksi oleh Kuryu sebelumnya. Tetapi jelas itu bukan perbuatan dari Kuryu karena Kuryu sudah hancur dan kemungkinan ada organisasi lain yang memproduksi dan sengaja mengedarkannya. Mengetahui hal tersebut membuat Murayama marah, namun ternyata ia bukan marah karena telah tersebarnya obat tersebut. Tetapi ia stres karena sekarang dirinya telah dipecat dari pekerjaannya. Setelah itu Seki pun menawarkan pekerjaan kepada Murayama untuk bekerja sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan gedung bapaknya Seki. Karena bapaknya Seki merasa Murayama telah menjaga anaknya, maka dengan mudah ia menerima Murayama sebagai pekerja di sana. Selain itu Murayama juga dikenalkan dengan Ouchi bersaudara yang ternyata sebagai senior di pembangunan tersebut. Kemudian Ouchi bersaudara tak sengaja melihat Arata sedang mengedarkan obat Red Rum kepada pekerja lain di sana. Mereka berdua pun mempergoki dan seketika Arata pun pergi dari tempat tersebut.
Dan akhirnya Ochi bersaudara pun mengetahui obat-obatan terlarang yang diedarkan oleh Arata setelah diberitahu oleh Murayama bahwa itu adalah Retram. Mereka berdua pun memberitahukan kepada Fujio dan yang lainnya bahwa Arata sudah bergabung dengan kelompok yang mengedarkan obatan terlarang. Shin berpindah ke Arata yang sedang menyetorkan hasil penjualan Retram. Jadi kelompok yang menjual Retram sekarang adalah kelompok Kidra yang dipimpin oleh Kineharu bersaudara. Salah satu dari mereka adalah orang yang pernah bekerja di bawah naungan Kuryu, sehingga mereka tahu akan bahan untuk memproduksi obat tersebut. Maka dari itu, karena telah hancurnya Kuryu, kini mereka lah yang ingin mengembangkan obat tersebut demi untuk mendapatkan uang yang banyak. Ditambah lagi nama dari kelompok Kidra masih belum terkenal, sehingga hal tersebut membuat mereka dengan mudah untuk mengedarkannya. Untuk mendapatkan hasil yang berlipat-lipat, mereka juga menjualnya ke anak-anak. Kemudian dikabarkan bahwa ada seorang wanita telah mengambil Retram dari kota PKS. Karena hal tersebut bisa membuat terbongkarnya dari pengedaran obat-obatan terlarang, maka dari itu mereka pun bergegas untuk mencari wanita itu. Di sisi lain, kini ketiga kelompok siswa full-time SMA Oya sudah berkumpul termasuk Todoroki. Mereka berencana akan bertarung untuk menentukan siapa yang paling terkuat untuk menjadi pemimpin siswa full-time. Namun sayangnya kedatangan Murayama ternyata menolak hal tersebut karena Todoroki masih ada luka di matanya. Kemudian Murayama pun dengan kesal menanyakan siapa yang telah mengedarkan Retram di SMA Oya karena obat-obatan dilarang di sekolah tersebut. Kemudian Jamo pun menjelaskan bahwa Retram tidak hanya terjadi di SMA Oya saja, tetapi di luar wilayah SWAT juga mulai tersebar, terutama yang baru-baru ini adalah di SMA Hosen. Pasti kalian tidak akan asing dengan SMA Hosen karena SMA ini pernah muncul di film Crow Zero dengan gaya kepala pelontosnya. Kini SMA Hosen sudah menjadi SMA dengan sebutan SMA pembunuh karena siswa-siswanya yang begitu kuat dan mengerikan. Tidak hanya itu, SMA Hosen juga terdapat Ozawa Hitoshi, yaitu singkatan dari keempat orang terkuat di sana. Odajima Yuken, Sawamura Seishi, Jinkawa Eimi, Shida Kenzo. Selain keempat itu, SMA Hosen juga mempunyai pemimpin yang sangat kuat bernama Sachio. Setelah penjelasan tersebut, Murayama pun pergi. Setelah itu Fujio semakin mempunyai banyak anggota dengan bergabungnya Chunchun ke timnya. Karena ketua dari Chunchun ternyata sudah kenal dengan Fujio, yang pasti ia juga sudah mengetahui kekuatan dari Fujio. Maka dari itu ia memutuskan untuk bergabung dengan Fujio. Dan hal tersebut membuat Todoroki sedikit iri, karena meskipun dirinya kuat tetapi tidak ada yang mengikuti kecuali si Bamen. Dengan rasa percaya diri, Fujio pun menantang Murayama untuk berkelahi jika ia sudah memimpin siswa full time. Shin berpindah ke SMA Hosen yang juga sama sedang membicarakan tentang Retram yang telah beredar di sekolah mereka. Inilah pemimpin mereka yang bernama Sachi yang waktu itu telah membantai semua orang di klub malam. Dari pertemuan itu ada satu orang yang tidak hadir, yaitu Sawamura, yang mana ternyata ia telah ditugaskan oleh Sachio untuk menjaga adiknya. Ternyata adiknya Sachio ini juga pernah mengonsumsi Retram di klub malam sebelumnya. Maka dari itu Sachio merasa bahwa adiknya sedang dalam bahaya. Dan benar saja ketika di jalan Yui diculik oleh seseorang berandalan. Maka tahu hal tersebut Sawamura pun bergegas untuk menolongnya dan menghajar semua berandalan itu. Dan pada akhirnya mereka pun melarikan diri karena merasa gagal untuk menculik Yui. Di sisi lain, Fujio dan Sachio tidak sengaja bertemu di suatu tempat. Karena Fujio telah menolong seseorang nenek hingga membuat dirinya terjatuh, Sachio pun memberikan plester dan juga memberikan minuman kepada Fujio. Dari sinilah mereka berdua mulai berkenalan tanpa mereka ketahui asal-usul keduanya. Setelah itu di malam harinya, Yusushi yang sedang berjalan sendirian dihampiri oleh orang-orang dengan memakai baju sekolah SMA Hosen. Yasushi pun diajar oleh mereka tanpa ampun, sedangkan di tempat lain, Sawamura dan yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Mereka dihampiri oleh orang-orang yang mengaku sebagai siswa SMA Oya. Dari penyerangan tersebut membuat Yasushi harus mengalami luka di kepalanya, sedangkan Sawamura harus dirawat di rumah sakit karena pendarahan yang dialami di kepalanya. Di tempat lain, Murayama diberitahu oleh Ochi bersaudara bahwa orang-orang yang mengedarkan obat tersebut adalah kelompok dari Kidra yang dipimpin oleh Kanehira bersaudara. Yang mana dulunya ternyata Murayama pernah mengalahkan Kanehira bersaudara. Dari kejadian penyerangan tersebut membuat kedua sekolah mulai bergerak, yaitu SMA Oya dan SMA Hosen. Fujio yang mengetahui hal tersebut mulai bergegas untuk membantu Kiyoshi melakukan penyerangan terhadap SMA Hosen.
Sedangkan di sisi lain SMA Hosen juga akan melakukan penyerangan terhadap SMA Aoya. Meskipun awalnya mereka ragu karena SMA Aoya mempunyai siswa-siswa yang kuat, ditambah lagi mereka adalah bagian dari SWAT. Tetapi setelah kemunculan Sachio, ia langsung mengerahkan pasukannya untuk bertarung dengan SMA Aoya tanpa rasa takut demi temannya Sawamura yang telah terbaring koma di rumah sakit. Untuk memperkuat pasukannya, Fujio pun meminta Todoroki untuk ikut bergabung dalam pertarungan melawan SMA Hosen. Dan ternyata Todoroki juga mengiyakan ajakan tersebut. Datanglah di mana hari pertarungan itu akan dimulai. Fujio dengan semua anggota dari SMA Full Time sudah bersiap untuk menunggu kedatangan dari SMA Hosen. Tak lama setelah itu datanglah siswa-siswa dari SMA Hosen dengan gaya pelontosnya. Dari sini Fujio dan Tsuchiyo pun kaget karena mereka telah bertemu kembali dalam keadaan untuk bertarung. Di tengah pertarungan, SMA Aoya sudah mulai merasakan dari keganasan SMA Hosen. Ditambah lagi jumlah mereka yang begitu banyak. Dan ternyata di perkelahian tersebut telah disaksikan oleh Arata dan kelompoknya. Mereka juga memasang taruhan untuk siapa yang akan menang dalam perkelahian tersebut. Mereka pun saling berusaha untuk memenangkan pertarungan itu dengan alasan yang sama, yaitu demi temannya yang telah diserang kemarin, dan karena obat-obatan yang telah tersebar di sekolahnya mereka. Hingga pada akhirnya SMA Aoya pun sudah mulai terpojokkan dan hampir mengalami kekalahan dengan SMA Hosen. Dan ketika Fujio akan bertarung dengan Sachio, tiba-tiba datanglah Murayama dan para anggotanya. Awalnya Fujio dan yang lainnya mengira bahwa Murayama datang untuk membantunya, tetapi ternyata Murayama datang hanya untuk menghentikan pertarungan tersebut. Dari sini Murayama pun menjelaskan bahwa mereka sedang difitnah dan diadu oleh kelompok yang bernama Kidra, di mana kelompok tersebutlah yang telah menyerang Sawamura dan Yasushi. Mereka berpura-pura menyamar sebagai SMA Aoya dan Hosen, agar kedua SMA tersebut saling membenci dan terjadilah perkelahian. Tidak hanya itu, mereka juga telah tertipu bahwa sebenarnya kelompok Kidra lah yang menjadikan seakan-akan SMA Aoya yang mengedarkan obat ke SMA Hosen, begitu pula dengan sebaliknya. Dan pada akhirnya setelah mengetahui fakta tersebut, pertarungan pun akhirnya berakhir tanpa adanya pemenang karena mereka mulai sadar bahwa mereka sedang dipermainkan. Setelah pertarungan itu, Todoroki menjelaskan bahwa ada SMA lain yang paling ditakuti. Bahkan Sachio tidak pernah menang melawan pemimpinnya, yaitu SMA Sujuran yang dipimpin oleh Lau. Kemudian Madoka juga sudah mendapatkan info bahwa Arata bergabung dengan kelompok Kidra dan mengedarkan obat-obatan karena ia ingin mendapatkan uang banyak demi membayar biaya pengobatan ibunya di rumah sakit yang begitu mahal. Karena hal itulah membuat Arata berubah dan terpaksa bergabung dengan Kidra. Sedangkan Arata sendiri telah dikeluarkan dan dipukuli oleh kelompok Kidra ketika ia mencoba memberikan saran kepada ketuanya untuk tidak meremehkan SMA Aoya dan Hosen. Esoknya setelah Sauchi mengetahui bahwa Sawamura telah diserang oleh Kidra, ia pun bergegas untuk mengumpulkan pasukannya dan berniat untuk balas dendam. Sedangkan di tempat lain Fujio juga berniat untuk mendatangi Kidra untuk membawa kembali Arata. Niatnya untuk ke sana sendirian ternyata dihadang oleh siswa full time lainnya. Mereka ternyata juga ingin ikut bergabung menyerang kelompok Kidra bersama-sama. Setelah kedatangan Fujio di tempat markas Kidra, ternyata SMA Hosen juga datang ke sana. Karena mempunyai tujuan yang sama, maka dari itu Fujio dan Sachio menggabungkan kekuatan kedua SMA tersebut. Sedangkan dari kelompok Kidra mempersiapkan pasukannya dengan senjata lengkap setelah mengetahui bahwa SMA Aoya dan SMA Hosen sedang datang untuk menyerang. Dan pada akhirnya pertarungan pun dimulai.
Di tengah pertarungan SMA Hosen dan SMA Oya mengalami tekanan oleh kelompok Kidra karena selain mereka menggunakan senjata, mereka juga sedang mengonsumsi red rum sebelum bertarung. Dan hal itulah membuat kelompok Kidra seperti orang gila dalam bertarung dan selalu bangkit karena tidak merasakan apapun. Karena Fujio ingin menyelamatkan Arata, tidak lama kemudian ia pun langsung menerobos masuk ke markas Kidra dengan bantuan teman-temannya untuk mencari keberadaan Arata. Di lain sisi, Kanehara bersaudara juga sudah keluar dari persembunyiannya dan akan ikut membantu pertarungan. Tetapi tiba-tiba Ochi bersaudara datang dan menghadang mereka untuk tidak ikut campur. Tidak hanya itu, Murayama dan yang lainnya pun juga datang untuk menghentikan Kanehira bersaudara. Dan akhirnya kedua pihak pun juga ikut bertarung. Sedangkan Fujio sedang tertekan oleh kelompok Hydra, namun untungnya tiba-tiba ia diselamatkan oleh kelompok Husen. Dari situlah Fujio segera untuk mencari keberadaan Arata. Dan setelah bertemu terlihat bahwa Arata sedang mengambil uang yang Kidra miliki dan akan dibawa kabur. Tetapi hal tersebut dihadang oleh Fujio. Fujio pun juga berusaha untuk menyadarkan Arata bahwa teman-temannya tidak akan meninggalkannya jika sedang mengalami kesulitan apapun. Sampai pada akhirnya Fujio dihentikan oleh Ochi bersaudara ketika ingin memukul Arata. Dari sinilah Arata pun mulai tersadar akan semua perbuatan yang ia lakukan. Singkat cerita, kemenangan pun diambil oleh SMA Hosen dan SMA Oya. Begitu pula dengan Murayama yang juga sudah berhasil mengalahkan Kanehira bersaudara dan para anggotanya. Di akhir cerita kini Arata kembali ke jalan yang benar bersama dengan bergabungnya dengan kelima teman-teman kecilnya dulu. Fujio dan yang lainnya pun juga patungan untuk biaya pengobatan ibunya Arata. Bahkan Ochi bersaudara juga memberikan semua tabungannya kepada Arata. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita High and Low The Boss. Jadi setelah semua kejadian itu, Fujio menantang Sachio untuk berkelahi. Tetapi sayangnya Fujio masih belum bisa mengalahkan Sachio. Selain itu, Murayama dan diikuti oleh Furuya dan Seki juga telah mengundurkan diri dari SMA Oya. Maka dari itu akan ada era baru di SMA Oya. Murayama, Furuya, dan Seki juga telah membeli sebuah motor. Ya, semoga aja ada kelanjutan yang mana Murayama bergabung dengan Sadorengo. Dan semoga aja juga ada kelanjutan yang memperlihatkan ketua terkini dari SMA Suzuran. Ya, semoga aja. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time. Ditunggu video selanjutnya.